Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Andika Surya F. Marcelino dengan kode NIM J3A119170. Oke, di sini saya akan membahas tentang perkembangan HAM. HAM dari masa ke masa tentu saja pasti berkembang mengikuti zaman. Berikut ini merupakan periode perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama ada periode 1908 sampai 1945. Nah, di sini tuh pemikiran dari berbagai organisasi pada masa itu, diantaranya pertama ada Budi Utomo, yaitu memberikan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kedua ada Perhimpunan Indonesia, mereka memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang ketiga ada Serikat Islam, dia memberikan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan yang diskriminasi rasial. Ada periode selanjutnya ada periode 1945 sampai 1950. Periode awal kemerdekaan. Kemudian ada periode 1950 sampai 1959, yaitu hak kebebasan demokrasi liberal baru adanya partai politik. Kemudian ada periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Hak mengeluarkan pendapat dibatasi, terdapat hak sipil dan hak politik warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian ada periode 1966 sampai 1998. Produk pemikiran kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Nah, makna dari itu pada tahun 1990-an dibentuk oleh lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM. Kemudian selanjutnya ada periode 1998 sampai sekarang. Jadi pergantian kekuasaan pada tahun 1998, HAM mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan seperangkat peraturan perundang-undangan bidang HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putri Kumala dengan NIM J3A119192. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM. Baik, yang pertama, HAM itu sendiri tidak bisa dibeli, diberikan ataupun diwariskan karena HAM itu dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, HAM itu berlaku untuk semua orang, tidak mengenal asal-usul, jenis kelamin, suku bangsa, dan juga yang lain-lain. HAM tidak dapat dilanggar karena semua orang tidak dapat melanggar HAM ataupun membatasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Fitri Mulia dengan kode NIM J3A119094. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan bentuk dari HAM. Pemaparan bentuk HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, makalah yang akan dibahas ini berkaitan dengan HAM untuk menerima keadilan. Adil sendiri memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun, dan setara atau seimbang. Berikut ini merupakan jenis dari keadilan. Yang pertama yaitu keadilan komunitatif, keadilan tanpa melihat seseorang dari jasa-jasa yang telah dilakukannya. Yang kedua ada keadilan distributif, yaitu keadilan yang dilakukan seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Yang terakhir ada keadilan legal, keadilan yang berlandaskan dengan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alaya Mulia Hairunisa dengan NIM J3A119015. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran bentuk HAM. Banyak oknum di Indonesia yang masih belum tahu apa itu HAM dan bagaimana cara menegakkannya. Akibatnya, masih banyak yang pelanggaran HAM yang sering terjadi. Jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yaitu ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian massal atau secara besar-besaran kepada suatu kaum, suatu bangsa, atau sekelompok bangsa dengan tujuan untuk memusnahkan hingga punah suku bangsa tersebut. Yang pertama ada pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi 1994 oleh suku Hutu. Lalu yang kedua ada pembantaian suku Bosnia dari Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia pada tahun 1994 hingga 1996. Dan yang terakhir ada pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur
pada tahun 2004 silam. Lalu yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi yang pertama ada pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat, alat kebebasan fisik, atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, lalu yang terakhir ada pemaksaan paksa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Katrinal dengan NIM J3A119214. Untuk mengatasi pelanggaran HAM, yang pertama yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya HAM dan hukum di Indonesia. Yang kedua, menyebarkan brosur, poster, ataupun spanduk kepada masyarakat agar dapat mengingat kembali tentang pentingnya HAM di Indonesia. Yang ketiga, memberi peningkatan terhadap HAM sebagai bentuk antisipasi jika pelanggaran HAM terjadi kembali.